Selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi secara virtual untuk mengikuti persekutuan doa. Anugerah dan kemurahan Tuhanlah yang menggerakkan setiap hati kita untuk memiliki kemauan untuk datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Seperti rusa yang haus yang merindukan sungai, hendaklah hati kita sama seperti itu. Merindukan Tuhan berkarya dan bertata di dalam hati setiap kita. Karena Tuhan mengenal setiap hati kita. Kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami ingin tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan bagi hidup setiap kami. Kami ingin tetap merasakan kehadiran Tuhan, menikmati anugerah dan kesadaran diri kami bahwa Tuhan ada bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik, bermurah hati bagi hidup setiap kami. Kami bersyukur di hadapan Engkau, kami datang kepada Engkau pada malam hari ini dengan segala keberadaan diri kami, dan kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ada waktu dan kesempatan di mana kami boleh datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dan kami bersyukur malam hari ini kami bisa menikmati anugerah Tuhan melalui setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap doa yang kami naikkan, dan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya hadir di dalam hati setiap kami, memberikan fokus dan ketenangan bagi kami, supaya kami bisa beribadah bersekutu dengan Engkau di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini di dalam keheningan dan ketenangan, kesunyian kita berdoa kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk datang pada malam hari ini. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukur untuk setiap hal yang telah Allah kerjakan bagi hidup kita. Kita menyebutkan dalam doa kita setiap apapun yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita, baik itu pemeliharaan Tuhan, pekerjaan, kesehatan, hal-hal yang baik yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita bersyukur untuk setiap kekuatan yang boleh Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa mengerjakan banyak hal. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini, membawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mensyukuri hidup kami Tuhan, karena kami sangat menyadari apapun keberadaan kami, bahkan bagaimanapun kondisi kehidupan kami, kami sangat percaya semua itu anugerah yang telah Tuhan izinkan, Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan menyediakan banyak hal. Ketika kami masih bisa makan, ketika kami masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, pemeliharaan, bahkan ketika kami masih diberikan ketenangan untuk datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tak mampu kami membalaskan apapun yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tetapi kami datang dengan satu keyakinan bahwa ketika kami berdoa bersyukur di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkenan dan menerimanya. Kiranya Tuhan yang menyadarkan kami, menolong kami dan memimpin kehidupan kami, supaya setiap saat kami belajar bersyukur, bukan belajar bersungut-sungut atau mengeluh di hadapan Tuhan. Kiranya kami tetap melihat hidup kami, melihat setiap beban, setiap keadaan kami di dalam cara pandang yang lebih benar sesuai dengan Alkitab. Dan melihat bahwa apapun yang boleh terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan yang wajib kami syukuri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bisa melalui seminggu ini dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang ada untuk kami dan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau
dan senantiasa bersyukur di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kiranya Engkau yang menerimanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini juga kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap majelis dan pengurus di setiap komisi di gereja kita. Baik pengurus di komisi pemuda, komisi remaja maupun komisi sekolah minggu. Kita bersyukur Tuhan boleh memilih mereka. Tuhan boleh menolong mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Dan kita berdoa untuk setiap mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan anugerah setiap hari semakin bertambah di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hati seorang hamba yang mau melayani dengan kerelaan hati, dengan sepenuh hati. Semua dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap majelis dan setiap pengurus komisi, baik komisi pemuda, komisi remaja dan komisi usia indah, dan komisi anak. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami dan setiap kehidupan para setiap pelayan kami di gereja ini. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap majelis, bagi setiap pengurus. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan, bahkan menambahkan di dalam diri mereka hati seorang hamba. Sehingga mereka semakin menyadari bahwa mereka sesungguhnya melayani bukan untuk manusia, tapi melayani untuk Allah, Allah yang hidup, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk keberadaan mereka. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan mereka. Mereka mau melayani Tuhan. Jika dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah mampu untuk mengerjakan tugas-Mu ini. Tidak akan mampu mengerjakan tanggung jawab mereka di ladang Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, ketika Engkau menolong mereka, ketika Engkau bersama-sama memegang tangan mereka, kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, di dalam mereka juga memanage waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan untuk gereja. Karena Tuhan yang memberikan hikmat dan kecerdasan-Mu supaya mereka dapat mengatur waktu dengan baik. Sehingga mereka mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dalam dunia ini selama mereka hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa dan permohonan kami hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini juga kita bersyukur saudara karena banyak jemaat yang kembali beribadah pada hari Minggu yang lalu. Khusus saudara, banyak jemaat usia indah yang kembali datang di dalam gereja. Kita bersyukur untuk semangat dan sukacita di dalam hati setiap mereka, di mana mereka mau terus datang di hadapan Tuhan, di mana mereka mau beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan fisik mereka. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita, setiap dari kita saudara, untuk berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk semangat dan sukacita di dalam hati mereka supaya terus bertambah, supaya keinginan untuk terus mencari Tuhan, keinginan untuk terus beribadah kepada Tuhan ada dalam hati mereka. Kita juga berdoa, kita juga mengingat saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa datang, tidak bisa hadir di gereja. Mungkin karena berbagai alasan, mungkin karena waktu mereka sibuk dengan banyak hal, atau mungkin karena kelemahan fisik mereka atau keterbatasan lainnya. Kita juga berdoa, kiranya Tuhan yang menggerakkan hati mereka, supaya mereka semakin hari semakin mengingat akan pencipta mereka, dan supaya semakin hari mereka dapat beribadah bersukacita bersama-sama dengan orang-orang percaya pada hari Sabat di hari Minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang boleh kembali hadir pada hari Minggu, khususnya jemaat usia indah.
Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata sungguh di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur ada semangat, ada senyum, ada sukacita kembali di dalam wajah setiap mereka ketika mereka menyambut Tuhan, ketika mereka menikmati hari Sabat, berkumpul bersama dengan saudara-saudari mereka, dan kemudian bersatu hati memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk semangat dan sukacita itu, dan kiranya Tuhan yang semakin hari lepas hari, Tuhan menambahkan dalam hati mereka, sehingga mereka dengan giat, dengan sukacita tetap bersemangat untuk datang di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin sudah lama tidak hadir di gereja, entah berbagai hal, karena kesibukan, karena kelemahan fisik, ataupun karena berbagai hal lainnya. Tapi kami memohon, kami tahu bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu sendiri untuk menggerakkan mereka. Dan kami rindu mereka juga datang di hadirat Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan untuk datang di hadapan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, dan untuk mengerjakan banyak hal di dalam takut akan Tuhan. Tuhan tolong berikan hati yang mau menyembah, berikan hati yang mau menguduskan hari Sabat bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini juga mari kita berdoa untuk setiap pergumulan dan kesulitan yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan. Saudara, sebagai sesama jemaat Tuhan, sebagai sesama anak-anak Tuhan, kita berdoa untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Kita tidak pernah tahu saudara bagaimana pergumulan dan kesulitan yang mereka alami. Mungkin mereka tuh kesulitan dalam hal ekonomi, mungkin banyak hal pergumulan yang mereka hadapi, kerusakan relasi antara anak dan orang tua dan suami istri, ataupun orang tua dan mertua atau menantu, ataupun berbagai hal lainnya. Ataupun saudara berbagai pergumulan pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun pergumulan di pekerjaan mereka mungkin tidak cocok dengan teman, dengan karyawan, dengan bos, atau berbagai hal lainnya. Kita berdoa saudara, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka dan ketegaran untuk menanggung beban yang diizinkan Allah. Bukankah setiap beban dan pergumulan yang dihadapi semua terjadi atas izin Allah? Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan iman di dalam hati setiap mereka, memberikan pengharapan dan sukacita dalam hati mereka, sehingga mereka bisa melewatinya di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan dan kesulitan yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk menanggung setiap beban dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami percaya dengan kekuatan sendiri mereka tidak akan pernah mampu menanggung setiap pergumulan. Tetapi jika Engkau yang bersama dengan mereka, dan kemudian mereka meletakkan beban itu di pundak Engkau, bukankah mereka bisa melewatinya, dan setiap beban itu bahkan memproses kehidupan mereka menjadi hidup yang lebih baik, menjadi hidup yang lebih berwarna dan lebih indah. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang terakhir mari kita bersama-sama berdoa untuk penata layan di kebaktian umum di pusat dan pos PI. Kita berdoa untuk setiap pengkhotbah yang memberitakan firman Tuhan. Kita berdoa untuk setiap WL, setiap singers dan pemusik, petugas sound system dan multimedia. Kiranya diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan, dan kiranya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap penata layan yang akan melayani pada hari Minggu ini, baik di pos PI maupun di pusat. Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka supaya dalam takut akan Tuhan mereka mengasihi Tuhan, dan senantiasa mereka mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, dan kiranya kasih serta pertolongan Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang terus beserta dengan mereka, bahkan menolong mereka sehingga tugas yang mulia ini untuk melayani Tuhan, mereka mampu mengerjakannya, melakukannya semuanya di dalam rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, doa Bapa kami dibagi di dalam dua bagian besar. Pertama, saudara, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10 adalah doa yang terkait dengan Allah. Dan kemudian saudara, ayat 11 sampai 13 adalah doa yang terkait dengan si pendoa atau diri kita sendiri. Dan hari ini saudara, kita akan membahas mengenai kalimat terakhir yang terkait dengan Allah, yaitu saudara, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sebelum kita akan memasuki bagian doa yang terkait dengan diri kita sendiri. Saudara, melakukan kehendak Allah bagi Matius, saudara, ini merupakan ringkasan yang sangat kuat dari kehidupan para murid. Bahkan Yesus sendiri, saudara, memberikan teladan bagaimana berdoa di dalam kehendak Allah. Yesus sendiri dalam doa harus menyerahkan kehendaknya atau kemauannya sendiri kepada kehendak Bapanya. Di dalam Matius 26 ayat 42 dikatakan begini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Atau saudara, lebih jelas lagi di dalam bagian lain, di dalam Markus 14 ayat 36 dikatakan begini. Ya Aba, ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saudara, inilah doa yang disampaikan Yesus ketika dia diliputi oleh kesedihan yang begitu dalam dan ketakutan yang begitu besar. Karena tidak lama lagi saudara, dia akan menanggung penderitaan atau hukuman karena dosa-dosa manusia. Dan Lukas saudara menambahkan situasi yang sangat besar ini dengan mengatakan, peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya saudara, permohonan Yesus yang meminta kehendak Allah terjadi atas hidupnya bukan ketika dia di dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi justru di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di mana saat itu saudara, semua emosi bercampur menjadi satu dan perasaan yang tak dapat digambarkan mengisi hati dan pikiran Yesus. Dan kemudian saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan dan mewariskan kalimat ini kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di sorga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara, lalu apa maksudnya kalimat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga? Saudara, kalimat ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan kalimat sebelumnya, dikuduskan namamu dan datanglah kerajaan-Mu. Karena kalimat ini saudara merupakan sebuah rangkaian yang memiliki kesatuan atau memiliki kaitan yang sangat erat.
Dikuduskanlah namamu saudara itu berbicara mengenai komitmen doa yang menghargai nama Tuhan. Sedangkan datanglah kerajaanmu adalah sebuah permohonan doa supaya Allah berdaulat, berkuasa, memerintah sebagai raja atas hidup kita dan dunia beserta dengan isinya. Ketika kita menghargai nama Tuhan dan mengizinkan Allah untuk menjadi raja yang memerintah atas hidup kita, maka otomatis saudara kita akan digiring di dalam gaya kehidupan yang berjalan atau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jika kita menjadikan Allah menjadi raja dalam kehidupan kita, maka ada satu kesediaan diri kita untuk mengikuti segala kehendak dan kemauan Allah atas hidup kita. Ketika kita berdoa, di dalam doa kita mengatakan jadilah kehendakmu, itu artinya saudara kita tidak ingin berbuat sekehendak kita, tetapi kita bertindak di dalam rasa takut akan Tuhan dalam kehendak Allah. Ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu, itu berarti kita menyerahkan segala keputusan Tuhan untuk mengatur dan memimpin kehidupan kita. Yesus mengatakan saudara jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya Yesus mau mengajarkan kita bahwa semua kemauan kita biarkan menjadi kehendak Allah terjadi di bumi. Dan itu saudara seperti sesuatu yang membara di dalam hati kita. Untuk melihat Bapa kita di sorga dihormati dan diperlakukan di bumi sebagaimana ia telah dihormati dan diperlakukan di sorga. Namun saudara, seringkah atau pernahkah kita meminta di dalam doa kita supaya kehendak Allah terjadi atas hidup kita? Atau apakah fokus doa kita selama ini berbicara soal kehendak dan keinginan? Atau saudara justru selama ini kita terlalu berfokus mendoakan hal-hal tentang keinginan dan kehendak diri kita. Atau justru saudara hal yang terpenting meminta kehendak Allah terlupakan karena kita merasa doa itu berbicara tentang myself, diri saya sendiri. Akhirnya saudara yang kita minta berkaitan dengan hal-hal yang dangkal tentang kebahagiaan diri kita, kepuasan kita, keluarga kita, kesuksesan, kesehatan diri kita. Bukan hal yang salah saudara. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ada hal yang lebih dalam daripada sekedar meminta kepuasan, kebahagiaan diri kita ataupun kesuksesan kita atau kesehatan diri kita. Saudara, inti penting dari doa yang utama bukanlah untuk menggenapi rencana atau tujuan keinginan diri kita. Bukan pula saudara untuk memenuhi ribuan permohonan demi kebahagiaan diri kita. Melainkan saudara melalui doa Bapa kami, kita diajarkan bahwa prioritas doa kita mengenai nama Tuhan yang semakin dikuduskan. Kemajuan pemerintahan Tuhan dan pelaksanaan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Sekali lagi saudara, melalui doa Bapa kami kita diajarkan bahwa prioritas doa kita mengenai nama Tuhan yang semakin dikuduskan, kemajuan pemerintahan Tuhan dan pelaksanaan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Sebuah pujian yang sangat baik yang mengatakan bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan kiranya ketika Tuhan mengatur langkah kita, kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sekali nanti aku
tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan, tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Dan kami berdoa kiranya ketika kami melangkah dalam kehendak dan keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Kiranya terus mengajarkan kami bagaimana kami menjadi murid Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tetap mengerjakan, melakukan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak dan ketaatan kepada Tuhan. Berkati peristirahatan kami pada malam hari ini, anugerahkan kekuatan dan perlindungan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.